Ya udah kita kumpul, nggak usah bahas umur lah. Dia tanpa gimana ke gue pasti ngargain dia kok. Gue bakal hormatin dia kok. Pasti, jadi gitu, pasti. jadi kayak ya udah. Oke. Ini ada berapa ribu orang itu tangan nih? Gue baru kali ini podcast ditonton loh. Spesial ya? Iya. Spesial di mana nih? Spesial di Warkop sih. Gokil. Oke, buat teman-teman cerita sedikit. Kali ini gua podcast di tempat yang berbeda, ya kan? Di sini gua bareng sama seseorang ya. Seonggok, sebatang, sebongkah. Ya, boleh ceritain dong asal usul Anda dari mana? Asal usul saya dari tanah, Pak. Dari mana ya? Ya gua asli Koja, Pak. Koja ya? Koja, Jakarta Utara. Gimana nih kabar nih Bang Wit ya? Sehat, kita udah lama nggak ketemu. Udah lama banget, sekali ketemu tiba-tiba lu ngajak gue podcast ya? Iya. Susah Pak nyuruh jadwal lu. Enggak sih, cuma kayaknya lu yang sibuk deh. Kalau gue liat postingan lu drum sana sini, main di sana sini. Ya namanya juga cadangan Pak. Ya. Tapi setidaknya job penuh ya. Alhamdulillah. Maupun cadangan tapi ada job terus mengalir lah, bagus. Ini susah nih kalau podcast sama MC nih, dia yang mendominasi. Jadi jangan ditanya tau gak? Oke. Lanjut. Gini Pak, sekarang sibuk apa Bapak? Kalau ditanya sibuk apa ya, gue lagi menyibukkan diri aja. Iya. Cuma kalau sekarang ini, gue alhamdulillah ya diajak bekerja sama lah. Iya. Sama ada Bang Ido. Ada ya? Ya, Oke. dari CP2 TV. Diajak CP2 menjadi host di salah satu program podcastnya. Dan ya MC juga Masih jalan ya? Cuman ini lagi masa-masa pemilu begini. Wih rame dong. Kalau gue nggak ada begitu ngambil politik, Pak. Gue nggak begitu ngambil politik. Jadi ya paling lebih ke wedding aja sih. Wedding ya? Sementara ini ya mungkin nggak tahu untuk kedepannya setelah masa-masa politik ini selesai ya bisa ada event-event selanjutnya ya. Apalagi ini udah mau Ramadan, Pak. Ramadan ya? Iya. Masih banyak tuh ya. Mudah-mudahan ada bukber butuh MC silakan. Ada English ya? Iya. Ya, begitulah. Tapi nih gue pernah Pak kemarin ngeliat iseng-iseng kan, tiba-tiba ada suggest tuh di channel YouTube segala macam. Kok ini gue nggak asing mukanya. Dulu lu nge-rap juga ya? Hip hop gitu ya? Iya kan? Ya tapi badannya nggak segede gini bro. Masih cungkring kayak gue. Dulu masih sakit ya, Pak. Masih sakit jadi masih ngobat mulu kan. Sekarang sehat jadi gemuk. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya dulu sempat nge-rap bareng. Lu tahu Adit Negro kan? Tahu. Nah, gue dulu bareng sama dia. Lu tahu Etukil? Etukil. Oh, berarti itu Adit sama Adit. Adit membunuh dengan rima. Wah. Etukil maksudnya. Dalam. Jadi awal Etukil tuh gua sama Adit Negro, tapi ada ya kesibukan lah masing-masing dan gua ngambil jalur gua sendiri untuk lepas dan diganti lah sama Resku. Tapi tetap masih komunikasi lancar, masih sering ketemu. Silaturahmi masih jalan ya? Sebenarnya ada sih ada omongan kayak pengen kita bikin yuk collab bertiga gitu. Cuma seru tuh. Nah, lihat aja deh nanti. Oh, ada project ya? Nanti aja lihat. Cintanya Etukil yang kangen sama Etukil. Bareng sih gue sama Adit Negro, ya Rere juga Rescue juga setelah sama gue kan makin naik lagi tuh. Iya. Rescue juga bikin Etukil makin ya? booming lagi gitu. Ya, Keren sih. kita namanya sama-sama satu tongkrongan, sama-sama anak utara, majuin utara ya kan? Bener. Jadi ya kita saling support aja sih. Nah, dulu kan lu kan sering hip hop nih Pak. Di dunia hip hop itu ya. Itu rame banget Pak ya anak perindo. Lagi rame Pak waktu Rame itu. ya? Lagi musimnya hip hop sama hardcore dulu di utara. Itu rame ya. Banget. Bahkan ada yang dikombinasi ya sama hardcore hip hop. Iya, hip hop hardcore rap gitu Iya. kan. Oh rame banget Pak. Gue juga dulu kan sempet band hardcore tuh. Wah, main kemana-mana. Gila ya. Sampai dulu ada band gua namanya Kick Edge dulu. Itu sampai jadi opening band luar tuh. Wah. Sempet ya kan. Dan gua beberapa kali additional waktu itu Tiger Block, tahu kan hardcore? Pernah additional Tiger Block di Magelang. Ini bukti hasil dari Magelang gue jadi additional. Ini kenang-kenangan ya, gue pernah additional Tiger Block. Gue bikin di sana tuh waktu itu.
Iya, keren. Ternyata ini bukan sekedar MC wedding, Pak. Yang gua tahu kan MC wedding. Nah, orang pakai jas ini. Keren ya kan? Udah tahu, lu kalau pas wedding lu suruh gimana, Pak? Gue nggak tahu deh masih bisa gitu lagi apa enggak. Tapi kalau ini bisa sih dicoba ya. Tapi kalau batuk-batuk gimana ya? Tapi seru sih lu manggil pengantin ya kan lagi mandu nih, tiba-tiba lu scream. Cik ya. Iya. Tapi macam-macam sih. Ada orangnya kayak lu kan paham gue itu MC wedding ya. Tapi ada orang yang tahu gue itu gue MC acara, MC gigs, MC event. Tapi nggak tahu kalau gue MC wedding. Oh gitu. Iya. Jadi lu bunglon juga ya? Iya. Gimana? Itu lu berubah ya? Makanya ada yang tahu gitu, ada yang enggak ya. Makanya akhirnya gue kalau setiap gue MC, gue up juga di Snap IG. Jadi biar orang juga tahu, wah gue MC ini juga loh gitu. Ya kan siapa tahu kalau butuh MC. Iya. Ya, gue palu gak ada sih. Apa yang lu mau, gue mencoba ada. Sih. Ya kan lu juga MC, Pak. Ya, gue mah MC receh. Iya, sama MC nih, kita yang calling Adit. Gua lemparan Adit biasanya tuh kalau MC. Enggak, gua usah ngaco. Adit, rate-nya segini. Udah amal aja. Ya udah yang penting gua mah ada rokok sebungkus ya kan. Enggak ada, Pak, enggak kayak gitu. Oke. Gua ya balik lagi gua lihat eventnya siapa ya kan. Kalau teman ya enggak mungkin lah gua ngebatokin rate. Iya, Setidaknya cara teman-teman sendiri ya. Setidaknya gua pulang bisa. Nih mau berapa ya kan setidaknya. Abis itu MC nih udah kasih buat orang rumah. Kalau gitu. gue sih, selama gue MC gue nggak pernah mikirin bayaran, Pak. Yang penting dia mikirin bayaran gue. Iya. Kalau gue sih apalagi harga apa bahkan harga temen ya. Kalau acara temen kayak yang penting gue di sana gue nggak haus nggak kelaparan. Udah. Tapi nih masalah harga temen nih, masalah harga temen ya. Aduh, dikit nih harga temen nih. Mas gue kalau misal minta nih temen buat kita ngisi acaranya ya kan, harga temen nih, harga temen yang ada di pikiran lu gimana sih, Pak? Harga temen? Kalau harga temen gue nggak pernah matokin sebenarnya. Nggak pernah ya. Cuma setidaknya ya teman paham lah kebutuhan kita, ya dong. Paham kan kita lagi kayak gimana keadaannya. Namanya teman harusnya tahu, lebih ngerti daripada orang lain dong. Harusnya lebih menghargai. Kenapa orang lain yang menghargai kita? Tapi kadang-kadang gini, Pak, yang udah gue alamin ya. Gue main atau gue ngisi acara dia nih, ada temen ya udah harga temen, harga segitu. Giliran gue nggak kenal nih sama orang itu, gue tanya harga ini berapa nih, lebih tinggi dari gue, Pak. Jadi dia lebih menghargai orang lain ketimbang temen. Iya, makanya kan kenapa gitu kan. Ya seharusnya dia lebih paham dong kebutuhan kita, keadaan kita kayak gimana ya. Kalau gua sih sebagai orang penggiat event gitu kan, kalau gua pasti ngeliat nih temen gua MC nih, dia punya kebutuhan nih, gua tahu keadaannya, gua tarik dia karena gua cari supaya dia ada pemasukan. Pasti begitu dong. Bener. Cuma sekarang malah lebih banyak kayak, nih gua kenal sama dia nih, bisa kok gua nego, nggak bayar pun juga ada. Gua pernah MC nggak dibayar dari pagi sampai sore. Gila. Dari gua berkeringat sampai keringat kering, sampai keringat gua tuh jadi garam, Pak. Asin lah. Ya, buktinya ada saksinya Bang Ido. Gue berdua sama Bang Ido. Itu acara gede loh, Pak. Di mana sih, Pak? Kayaknya ramai juga kok di utara. Ada pembahasannya orang-orang senior kita nih, band-band senior kita. Tahu kok acara itu. Ya, Bang Ido. Apa sih? Acara utara tuh ya? Acara utara, Pak. Acara gede tuh. Yang bikin senior. Ya. Aduh, ya kan? Gak apa-apa kita buka aja. Iya, maksud gue gini, jangan mentang-mentang senior punya potensi, ngeliat potensi juniornya bagus, manfaatin, bener nggak? Gue sih nggak suka kayak gitu sih. Kalau gue ya, gue di jalur kayak sekarang ini, gue nggak mau ada senior junior, Pak. Ya, bener. Ya, kalau gue lebih pengen kita setara aja. Ada gap kayak gitu, jadi ini mah junior gue, adik-adian gue nggak mau kayak gitu. Karena lu tanpa junior lu atau tanpa adik-adian lu nggak bakal bisa jalan. Iya. Sekarang lu kalau misalnya udah tua, ya kalau dibilang udah senior, udah tua. Siapa lagi mau support lu? Karena seumuran lu tuh udah nggak ada, udah pada sibuk masing-masing sama keluarganya. Kalau lagi lu butuh siapa? Iyalah, nah, itu. Karena gua nggak mau apa ya, kayak ada junior, senior gitu. Enggak, gue sih pengennya ya regenerasi. Gue bakalan jadi kayak lu nanti gitu. Atau yang misalnya di bawah-bawah kita nih,
ayo gua malah pengen ngerangkul, ayo nanti lu bakal bisa jadi kayak gua gitu. Sama kayak misalnya kita Prinsipnya bikin karya. Nah, Lu misalnya punya band, punya karya. Lu udah bergelut ya kan dunia musik. Sekarang generasi berubah. ya. Pendengar sekarang lebih ke yang muda, Gen Z. betul. Ya gimana caranya lu bisa ngerangkul Gen Z kan? Yes. Karena yang seumuran kita mungkin udah pada males lagi nonton kita gitu kan. Mungkin udah pada tobat, udah pada pakai sarung. Iya, Makanya karena kayak- udah punya anak. Iya. Giliran benar. anak-anaknya sekarang yang nonton Bener. kita kan Jatuhnya gitu. kan regenerasi, Pak. Bener, makanya kalau gue itu yang gue takutin, kayak gue lebih pengen ya udah kita kumpul, nggak usah bahas umur lah, kita nongkrong lebih baik kita bahas nanti kedepannya kita mau ngapain nih. Nah, itu dia Iya, sih. kita ada proyekan atau misalnya gue punya musik nih, ayo bantu kita share ya, atau enggak ayo kita ya kerjasama apa kan lebih enak Kolaborasi gitu. ya. Kolaborasi. Sebenarnya kolaborasi. Makanya kalau itu gue aja nggak pernah namanya ngebahas umur, walaupun dia lebih tua, dia tanpa gimana ke gue pasti ngargain dia kok, gue Iyalah. bakal hormatin dia kok. Pasti, Jadi gitu, pasti. jadi kayak ya udah gitu. Karena gue agak sedikit sekarang kalau kayak ngelihat gue tuh lebih tua dari lu, lebih pengalaman dari lu. Iya. Iya, gue tahu. Iya. Tapi masa lu udah berubah. Bener. Ayo kita bareng-bareng lah. Ya kalau konsep lu yang istilahnya yang kolot masih lu pakai, Nggak bisa. nggak bisa kena ke masa Nggak sekarang, bisa. benar sih? Iya. Apalagi sekarang anak zaman sekarang lebih kepala batu loh. Iya. Hati lo. Lo agak sedikit sengak, agak sombong, mereka bisa lebih. Satu pesan buat senior. Langsung gak tembak ya. Satu pesan buat senior deh. Ayo sambil closing. Ya, nggak usah buat senior lagi ya. Gue agak riskan juga ya ngebahasnya ya. Kalau gue sih lebih Kita realistis aja sih, Pak. ya bang, ya lah kita sama-sama Iya, iya. rangkul bareng-bareng gitu, nggak ada senioritas junioritas. Hmm. Ya udah, nggak usah pandang umur. Ya. Kita sama-sama punya pemikiran, ya punya ide. Kenapa nggak kita sharing, tuangkan ide masing-masing? Mungkin itu bisa jadi project Benar. atau kerja sama hal lain gitu. Ya. Kan lebih enak gitu. Jadi nggak usah mandang umur sih gua. Kalau begitu sama aja lu membatasi antara gua tua dan lu yang muda, itu nggak akan bisa yang namanya lu. Nggak bakal bisa Iya, jalan. itu mengkotak-kotakan jadi ya Yes, kotak-kotak. betul, umur. betul, Itu betul, sih betul. kalau gua. Oke lah. Keren sih ini kayaknya nih berisi nih. Berisi. nih. Ini berisi badan gua, Pak. Iya, iya. Oke, Bang Adit. Oke. Thank you udah mau Siap. cerita sedikit, udah mau berbagi-bagi cerita sama gua. Aman. Abis ini kita bakal tondong yang lain. Abis itu tuh undang juga di podcast gue ya. Kita ngobrol-ngobrol. Aman, Gue aman. kupas tuntas pokoknya. Dikupas ya. Iya, kupas. Oke, Iya. Bang Adit, thank you. Sukses Siap, buat oke. Sukses MC-nya. juga buat lu ya kan. Buat Halo. podcast ini berjalan terus sampai booming nanti. Siap, thank you. Sip. Thank you buat semuanya. Oke.